Halo sahabat Fanatik, ketemu lagi dengan gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Kali ini gue mau ngebahas pertandingan antara Dewa United melawan Bayangkara FC. Nah, di pertandingan sebelumnya Dewa United harus kalah dari Persita Tangerang dengan skor 1-0. Kalau kita melihat statistiknya ya, Dewa United sebenarnya unggul dalam hal penguasaan bola yaitu sebanyak 51%. Beda tipis ya. Nah, sedangkan dalam hal kesempatan gol, Dewa United unggul sebanyak 10 kali, jauh dibandingkan dengan Persita yang hanya 3 kali. Tapi hanya 3 kali yang mengarah ke arah gawang. Sedangkan Persita kesempatannya 3 kali pula mengarah ke gawang dan 1 jadi gol. Nah, bagaimana dengan serangan? Serangan juga sebenarnya Dewa United lebih unggul, yaitu sebanyak 83 kali serangan, walaupun nggak beda jauh dengan Persita. Nah, serangan berbahayanya Dewa United juga unggul, yaitu sebanyak 65 dibandingkan dengan Persita yang hanya 53. Jadi sebenarnya di pertandingan ini, kalau berdasarkan statistik, sebenarnya secara permainan Dewa United sedikit unggul dibandingkan dengan Persita. Tapi apa? Dalam hal finishing ternyata Persita lah yang lebih unggul. Dengan sedikit peluang yang mereka dapatkan, mereka berhasil menciptakan 1 gol. Dan bisa dibilang, kalau gue ngeliat highlightnya, karena gue nggak nonton pertandingannya ya, kemarin berbarengan sama Bayangkara sama Persebaya. Gue jadi nggak nonton, hanya kadang-kadang aja sekali gue nonton. Nah, kalau gue melihat highlightnya, banyak sebenarnya kesempatan dari Dewa United yang bisa dibilang adalah peluang emas. Tapi sepertinya lagi-lagi lini depannya Dewa United tidak berhasil memanfaatkan itu dan tidak bisa merubah itu menjadi sebuah gol. Nah, kalau kita melihat pertandingannya Bayangkara FC ya, yang berhasil menang dari Persebaya Surabaya dengan skor 1-0. Kalau kita melihat statistiknya, Persebaya memang unggul dalam hal penguasaan bola. Bayangkara FC hanya di angka 38% penguasaan bolanya. Tapi kesempatan menciptakan golnya lebih banyak dibandingkan Persebaya Surabaya, yaitu sebanyak 10 kali dan 6 kalinya mengarah ke arah gawang dan satunya berhasil menjadi gol. Kalau serangan pun ternyata Bayangkara FC juga yang lebih unggul, yaitu sebanyak 86 kali serangan dan serangan berbahaya itu sebanyak 57 kali serangan berbahaya. Nah, kalau gua nonton pertandingan ini memang serangan Bayangkara FC lebih banyak serangan balik kalau menurut gua. Jadi memang penguasaan bola dimenangkan oleh Persebaya Surabaya. Persebaya mencoba untuk memberikan umpan kaki ke kaki, tapi sepertinya Persebaya Surabaya kurang bisa melakukan hal finishing dan sepertinya serangannya juga hanya mampu sampai ke lini tengahnya Bayangkara FC. Nah, di momen itulah ketika serangan Persebaya Surabaya gagal, Bayangkara FC melakukan serangan balik yang menurut gua sangat cepat. Para pemain Bayangkara FC juga cepat banget sayapnya, baik kanan maupun kiri. Dan itu membuat pemain Persebaya agak kewalahan kalau menurut gua ketika menghadapi serangan baliknya Bayangkara FC. Dan ternyata ada satu momen di mana Bayangkara FC berhasil memanfaatkan itu dan menjadi sebuah gol. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Dewa United melawan Bayangkara FC. Kalau kita melihat situasi sampai dengan saat ini, Dewa United saat ini berada di peringkat 12 ya. Mereka baru berhasil meraih 1 kemenangan dan 2 kali kekalahan. Nah, sedangkan Bayangkara FC saat ini berada di peringkat ke-7 ya. Mereka berhasil menang 1 kali dan draw 2 kali. Nah, kalau ngelihat gol per pertandingannya, Dewa United angkanya lebih dari 1, yaitu di angka 1,33 gol per pertandingan, sedangkan Bayangkara FC pun juga di angka 1,33 gol per pertandingan. Tapi dalam hal kebobolan Dewa United cukup besar, yaitu di angka 2 gol per pertandingan, sedangkan Bayangkara FC di angka 1 gol per pertandingan. Jadi kalau di sini memang kelihatan ya bahwa perbedaan terbesarnya adalah lini pertahanannya. Lini pertahanan dari Bayangkara FC menurut gue cukup solid, bahkan Persebaya pun agak susah untuk menembus itu menggunakan umpan kaki ke kaki. Dan sepertinya Dewa United juga agak kurang bagus dalam hal lini serang kalau menurut gue, karena secara banyak kesempatan tapi belum berhasil menciptakan gol, padahal sudah banyak menyerang. Jadi kalau menurut gue sepertinya pertandingan ini kemungkinan besar akan dimenangkan oleh Bayangkara FC kalau menurut gue. Di lain hal kalau ternyata Dewa United sudah berhasil merubah atau memperbaiki lini depannya mereka. Tapi kalau menurut gua memang sepertinya Bayangkara FC mempunyai lini pertahanan yang sangat bagus kalau menurut gua. Persebaya Surabaya gagal menembus itu, mereka hanya mampu sampai ke tengah ataupun kadang-kadang sampai lini pertahanan tapi kurang begitu tajam kalau menurut gua. Dan
itu adalah salah satu modal dari Bayangkara FC untuk mengarungi Liga 1 kali ini. Jadi ya kalau menurut gue sepertinya pertandingan ini bisa jadi dimenangkan lagi oleh Bayangkara FC. Nah, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.